Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan bertemu kembali dengan channel Calon Dosen. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih arti negara maju menurut referensi yang saya baca dari Wikipedia itu negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Nah, negara-negara yang memiliki pendapatan minimal $11.906 atau setara dengan 172 juta per tahun atau setara dengan 14 juta per bulan. Nah, itu sudah dikategorikan sebagai negara maju. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi tinggi? Nah, artinya jika di dalam suatu negara sudah menggunakan teknologi tinggi, itu artinya negara tersebut sudah dinamakan negara maju. Nah, untuk menciptakan teknologi tinggi tentunya kan membutuhkan biaya yang sangat tinggi pula gitu kan, apalagi menciptakan inovasi-inovasi atau teknologi-teknologi termutakhir gitu loh ya, atau terkini. Nah, itu mungkin membutuhkan biaya yang sangat luar biasa ya, apalagi kalau kita misalkan impor dari negara tetangga gitu kan. Itu mungkin biasanya kalau teknologi yang terbaru atau teknologi yang termutakhir itu harganya pasti sangat tinggi, dan itu juga memang bagus pula teknologi tersebut. Nah, selain di samping teknologi, ada juga yang namanya pendapatan yang merata. Artinya di setiap negara setiap penduduknya memiliki pendapatan yang cukup baik, merata gitu kan. Jadi pendapatannya ini didominasi oleh pendapatan yang besar ya. Jadi memang ada juga pendapatan yang masih di bawah rata-rata. Banyak juga pengangguran misalnya kan, tapi lebih banyak lagi pendapatan yang di atas rata-rata. Nah, seperti itu. Jadi memang pendapatan ini sangat tergantung atau sangat menambah penghasilan buat negara juga gitu ya. Nah, di samping teknologi dan pendapatan juga dikatakan negara maju itu negara tersebut bisa menekan angka ekspor dan impor. Artinya kalau misalkan dikatakan negara maju itu ekspornya harus lebih tinggi dibanding impor. Misalkan impornya itu 25% dan ekspornya 75%. Seperti itu. Jadi memang negara tersebut negara yang memang sudah super power lah ya, seperti negara Amerika misalnya, negara Kanada, negara Inggris, Rusia, Jerman, Jepang, itu memang dikatakan negara maju karena teknologi yang digunakan sekarang memang mutakhir atau terkini. Di samping itu juga karena pendapatan ekonomi mereka itu memang sangat tinggi sekali. Terus di samping itu juga karena memang jumlah penduduk mereka sedikit gitu kan, jadi pemerintah pun juga sangat mudah untuk mengatur peredaran atau ekonomi yang ada di negara tersebut. Tapi lain ceritanya seperti negara Tiongkok misalkan, yang bisa menekan ekspor lebih banyak dibanding impor, tapi nggak dikatakan negara maju. Kenapa? Karena memang pendapatannya masih di bawah rata-rata, terus juga karena memang jumlah penduduknya sangat banyak sekali. Pemerintah Tiongkok pun kesulitan gitu kan untuk menekan laju pertumbuhan ekonominya. Makanya walaupun ekspornya tinggi di Tiongkok, tapi memang teknologi yang digunakan masih di atas rata-rata, masih di bawah lah ya, karena memang mereka itu masih impor teknologi dari negara-negara maju. Beda halnya dengan negara-negara kita Indonesia, itu kan ekspor impornya itu sangat jauh sekali bedanya. Terus ditambah lagi dengan pengangguran yang sangat tinggi sekali gitu kan. Pendapatannya pun juga masih di bawah rata-rata. Masih banyak juga pendapatan yang masih di bawah UMR kan. Masih juga pengangguran yang tidak bisa diselesaikan gitu kan.
dan banyak juga problem-problem yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Pajak pun juga belum bisa masalah pajak pun belum bisa diambil solusinya. Seperti itu. Jadi memang untuk dikatakan negara maju tidak dilihat dalam teknologi atau misalkan pendapatan ataupun misalkan jumlah penduduk, tapi juga dilihat dari negara tersebut menekan ekspor dan impor tersebut gitu kan. Jadi memang untuk menjadi negara maju nggak segampang yang kita pikirkan. Karena apa? Karena memang untuk negara maju memang pertumbuhan, di samping pertumbuhan ekonomi, di situ juga ada pertumbuhan pembangunan. Nah, ini pembangunannya ini memang biasanya kalau negara maju sudah bisa mencapai 80% gitu kan. Memang masih ada pembangunan, tapi rata-rata pembangunan tersebut sudah pada selesai lah ya. Beda dengan di Indonesia, pembangunan di Indonesia itu masih sekitar 30% sampai 40% lah ya. Masih banyak sekali pembangunan yang sedang gencar-gencar dibangun di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.